Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di tanah. Kekayaan melimpah yang dimiliki keluarga Ikram ternyata menyimpan rahasia gelap yang menuntut bayaran nyawa tepat di pesisir pantai selatan. Yayan harus menyaksikan sahabat terbaiknya terseret arus gaib yang tidak menyisakan jasad sedikit pun sebagai tanda perpisahan. Kini, setelah 20 tahun berlalu, teror itu kembali datang mengetuk pintu rumahnya di tengah sunyinya malam Jakarta. Apakah benar Ikram hilang karena kecelakaan biasa, ataukah ia memang sudah ditandai sebagai tumbal sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di makam keramat itu? Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Ingatan Yayan seringkali terseret mundur ke masa-masa paling tenang dalam hidupnya. Kembali ke sebuah desa di pinggiran Pasuruan sekitar tahun 1980-an. Saat itu, segalanya terasa jauh lebih lambat. Desa mereka adalah gambaran nyata dari ketenangan yang murni. Setiap pagi, kabut putih yang sangat tebal turun menyerupai tirai panjang, menutupi jalanan tanah dan dahan-dahan pohon mangga di halaman warga. Udara dingin di sana tidak sekedar sejuk, tapi benar-benar menggigit kulit, memaksa setiap orang untuk melilitkan kain sarung atau jaket tebal sebelum berani melangkah keluar pintu. Ritual pagi Yayan dimulai jauh sebelum fajar benar-benar menyingsing. Dengan seragam sekolah yang sudah rapi, meski terkadang masih sedikit lembab karena jemuran yang tidak kering sempurna, ia melangkah menyusuri jalan setapak yang masih basah oleh embun. Tujuannya adalah sebuah pos kamling kayu yang berdiri kokoh di persimpangan utama desa. Dari kejauhan, suara tawa yang melengking dan obrolan khas anak-anak sudah terdengar memecah keheningan pagi yang sunyi. Di sana, teman-temannya sudah berkumpul. Biasanya ada sekitar 7 hingga 10 anak yang bersiap berangkat bersama. Mereka harus menempuh jarak sekitar 3 km dengan berjalan kaki hanya untuk mencapai gedung sekolah dasar. Perjalanan panjang itu tidak pernah terasa melelahkan karena riuhnya obrolan sepanjang jalan. Namun, di antara kerumunan anak-anak tersebut, Yayan memiliki lingkaran inti yang tidak terpisahkan. 4 sahabat karib yang selalu menjadi bayangannya. "Yan, cepat, kita sudah mau berangkat," seru Ipung sambil membetulkan letak tasnya yang terlihat agak berat. Ipung adalah anak yang paling berani. Wajahnya selalu menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi, seolah tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa menakutinya. Yayan mempercepat langkahnya sambil tersenyum. "Sabar, tadi aku harus mencari kaos kaki dulu." Di sebelah Ipung ada Dino yang sedang asyik mengunyah kerupuk kaleng. Dino adalah tipe teman yang selalu punya cara untuk mencairkan suasana dengan candaan konyolnya. Lalu ada Apri, sosok yang paling pendiam. Dia lebih suka mendengarkan daripada bicara, tapi kesetiaannya sebagai kawan jangan pernah diragukan. Dan yang terakhir tentu saja Ikram. Ikram adalah sosok yang paling sederhana di antara mereka. Kehidupan keluarganya saat itu benar-benar sulit. Ayahnya sering pergi merantau keluar pulau tanpa pernah memberi kabar yang pasti kapan akan pulang. Akibatnya, Ibu Ikram harus banting tulang bekerja serabutan demi bisa memberi makan anak-anaknya. Kondisi ekonomi yang sulit itu seringkali terlihat dari seragam Ikram yang warnanya sudah mulai kusam, atau sepatunya yang solnya sudah mulai menganga. "Bapakmu belum pulang juga, Kram?" tanya Dino sambil berjalan beriringan. Ikram menggeleng pelan. Wajahnya tetap terlihat tenang,
tanpa ada rona kesedihan yang dibuat-buat. "Belum, Din. Ibu bilang mungkin akhir tahun, tapi aku tidak tahu pasti." "Tenang saja, kalau bekalmu habis, bagi punyaku saja. Ibu membawakan singkong rebus banyak hari ini," sahut Ipung sambil merangkul pundak Ikram. Itulah mereka. Bagi 5 sekawan ini, kemiskinan salah satu di antara mereka bukanlah penghalang. Mereka berbagi segalanya, mulai dari makanan hingga masalah di sekolah. Persahabatan mereka terjalin sangat erat di bawah langit Pasuruan. Jika tidak sedang sekolah, mereka akan menghabiskan waktu di sungai untuk mandi atau mencari ikan di selokan sawah yang airnya masih sangat jernih. Terkadang jiwa nakal mereka muncul untuk sekedar memanjat pohon mangga di kebun tetangga yang buahnya terlihat ranum. "Hati-hati, nanti kalau ketahuan Pak Haji kita bisa dikejar pakai sapu lidi," bisik Apri saat mereka sedang mengintai sebuah pohon mangga yang lebat. "Ah, kau ini penakut sekali, Pri. Pak Haji sedang di sawah. Ayo cepat naik," Ipung menantang dengan sombongnya. Masa-masa itu penuh dengan tawa dan kebebasan. Yayan merasa dunia mereka hanya sebatas desa itu saja, dan ia ingin waktu berhenti di sana selamanya. Namun, takdir manusia tidak pernah ada yang tahu. Setelah mereka menyelesaikan ujian kelulusan sekolah dasar, sebuah keputusan besar diambil oleh kedua orang tua Yayan. Mereka ingin Yayan mendapatkan pendidikan agama yang lebih mendalam. Malam itu, di bawah lampu minyak yang remang-remang, ayahnya bicara dengan nada serius. "Yan, Bapak dan Ibu sudah sepakat. Setelah ini, kamu harus pergi ke Ponorogo. Kamu akan belajar di pondok pesantren di sana." Yayan hanya bisa tertunduk. Ia tahu itu demi kebaikannya, tapi membayangkan harus meninggalkan teman-temannya membuat hatinya terasa sesak. Kabar itu segera tersebar ke telinga sahabat-sahabatnya. Pada hari keberangkatan, kabut di desa terasa jauh lebih pekat dan dingin daripada biasanya. Seolah-olah alam pun ikut merasa sedih. Mobil sewaan yang akan membawa Yayan sudah terparkir di depan rumah. Barang-barangnya sudah dimasukkan ke dalam bagasi. Dino, Ipung, Apri, dan Ikram berdiri berjajar di pinggir jalan. Tidak ada tawa konyol Dino pagi itu. Semuanya terdiam dengan wajah yang muram. "Kapan kamu pulang, Yan?" tanya Ikram. Suaranya terdengar agak parau. "Mungkin saat libur kenaikan kelas, Kram. Aku pasti akan sering menulis surat untuk kalian," jawab Yayan berusaha tegar meski matanya sudah mulai berkaca-kaca. "Jangan jadi anak kota yang sombong ya kalau sudah di sana," seloroh Ipung. Mencoba menghibur meski matanya sendiri tidak bisa berbohong kalau dia merasa kehilangan. Mobil perlahan mulai bergerak, membelah kabut pagi yang masih tebal. Yayan melihat dari kaca belakang bagaimana 4 sahabatnya itu berdiri diam sambil melambaikan tangan. Sosok Ikram adalah yang terakhir ia lihat sebelum mobil berbelok di tikungan jalan. Ikram tetap melambai sampai mobil benar-benar menghilang dari pandangan, meninggalkan kepulan debu di jalanan tanah desa. Di Ponorogo, hidup Yayan berubah total. Ia harus belajar disiplin yang ketat, menghafal kitab, dan hidup mandiri jauh dari orang tua. Pelajaran tentang kehidupan dan agama ia telan bulat-bulat, tapi kerinduan pada tanah kelahiran tetap menjadi bagian dari setiap doanya. Setiap kali udara dingin menusuk di malam hari, pikirannya selalu terbang kembali ke pos kamling itu. Ia merindukan tawa Dino, keberanian Ipung, ketenangan Apri, dan kesederhanaan Ikram. Waktu berjalan begitu cepat tanpa pernah menunggu siapapun. 3-4 tahun masa muda Yayan habiskan di balik dinding pondok pesantren di Ponorogo. Di sana, ia ditempa menjadi remaja yang lebih mandiri dengan pemahaman agama yang cukup kuat. Namun sekuat apapun ia berusaha fokus pada pelajarannya. Kerinduan pada tanah kelahiran tetap menjadi beban di benaknya. Ia merindukan dinginnya kabut pagi Pasuruan yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang dengan pengasuh pondok, Yayan meminta izin kepada orang tuanya untuk kembali pulang.
Ia ingin melanjutkan sekolah menengah atas di kampung halaman saja. Kepulangan Yayan disambut hangat oleh keluarga. Namun saat ia melangkah menyusuri jalanan desa yang dulu sering ia lewati dengan telanjang kaki, Yayan merasakan ada atmosfer yang tidak biasa. Desa itu memang masih tetap asri, tetapi ada ganjalan yang muncul di hatinya. Puncaknya adalah ketika ia melewati lahan tempat rumah Ikram berdiri. Yayan berhenti melangkah. Matanya terbelalak menatap bangunan di hadapannya. Rumah kecil yang dulu hanya terbuat dari kayu sederhana dengan dinding anyaman bambu lapuk itu kini telah lenyap. Sebagai gantinya, berdiri sebuah bangunan megah dengan arsitektur modern yang mencolok untuk ukuran zaman itu. Pagar besinya tinggi dan kokoh, dengan lapisan cat mengkilap yang seolah memamerkan kekayaan pemiliknya kepada siapapun yang melintas. Perubahan itu terlalu drastis, seolah rumah itu jatuh begitu saja dari langit dalam semalam. "Ibu, itu benar rumah Ikram?" tanya Yayan saat tiba di rumahnya. Ia masih belum bisa menghilangkan rasa terkejutnya. Ibunya yang sedang menyiapkan teh hangat menoleh. "Iya, Yan. Ayahnya Ikram sudah pulang merantau sejak setahun lalu. Katanya sukses besar di luar pulau." "Tapi perubahannya sangat luar biasa, Bu. Dulu mereka kan untuk makan saja susah," gumam Yayan sambil duduk di ruang tamu. Ibunya menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Bukan cuma kamu yang heran. Orang desa juga banyak yang membicarakannya. Kabarnya macam-macam. Ada yang bilang dia kerja di perusahaan batu bara di Kalimantan. Ada juga yang bilang ikut pengeboran emas di pedalaman Papua." Yayan mendengarkan dengan seksama. Informasi dari warga memang simpang siur, seperti angin yang berputar di tengah sawah. Keberhasilan ayah Ikram menjadi buah bibir yang tidak pernah habis dibahas di warung-warung kopi. Namun ada satu kejanggalan yang dirasakan warga. Setiap kali ayah Ikram kembali ke desa, ia menjadi sosok yang sangat tertutup. Ia jarang keluar rumah untuk sekedar mengobrol dengan tetangga seperti dulu. Jika ada yang memberanikan diri bertanya tentang pekerjaannya, ia hanya memberikan senyum tipis yang terlihat kaku. "Saya cuma ikut saudara di luar pulau, jualan kecil-kecilan." Begitu jawaban singkat yang selalu ia berikan sebelum segera masuk kembali ke dalam rumahnya yang besar. Beberapa hari kemudian, Yayan akhirnya bertemu dengan Ikram. Reuni itu terjadi di depan rumah megah tersebut. Ikram kini tampak lebih bersih, mengenakan pakaian berkualitas bagus dan sepatu yang masih baru. Namun saat mata mereka bertemu, Yayan menyadari sesuatu. Pancaran mata sahabatnya itu tidak secerah dulu. Ada guratan beban yang sangat berat tersembunyi di balik wajahnya yang tenang. "Yan, akhirnya kamu pulang juga," seru Ikram sambil memeluk Yayan dengan erat. "Aku rindu desa ini, Kram, tapi aku lebih terkejut melihat istanamu ini," canda Yayan mencoba mencairkan suasana. Ikram hanya tertawa kecil, tawa yang terdengar agak hambar. "Ini cuma rezeki Bapak, Yan. Ayo masuk, anak-anak lain sudah menunggu di dalam." Ternyata Dino, Ipung, dan Apri sudah ada di sana. Meskipun keluarga Ikram kaya mendadak, mereka tidak berubah menjadi sombong. Rumah mewah itu justru menjadi markas baru bagi 5 sekawan tersebut. Ayah Ikram yang sering pergi merantau dalam waktu yang lama, membuat rumah itu hanya dihuni oleh Ikram dan ibunya saja. Hal ini memberikan kebebasan bagi mereka untuk berkumpul kapanpun mereka mau. Bagi Yayan dan teman-temannya yang lain, rumah megah Ikram adalah surga kecil. Di lantai 2 yang luas, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Saat malam minggu tiba, mereka akan berkumpul di halaman belakang yang luas untuk membakar ikan atau sekadar membuat kopi. Mereka sering begadang hingga fajar menyingsing, membicarakan masa depan dan impian masing-masing. "Kram, bapakmu kerja apa sebenarnya sampai bisa bangun rumah sekeren ini?" tanya Ipung suatu malam saat mereka sedang duduk di teras belakang. Ipung memang tipe orang yang blak-blakan. Ikram terdiam sebentar,
tangannya sibuk membolak-balik ikan di atas bara api. Aku sendiri kurang tahu pasti, Pung. Bapak orangnya tertutup. Yang penting dia pulang bawa uang dan kami bisa hidup enak. Itu saja sudah cukup buat aku dan ibu. Tapi apa tidak capek pergi lama-lama begitu? Kadang setahun cuma pulang sekali. Timpal Dino sambil mengunyah camilan. Sudahlah, yang penting kita bisa kumpul begini sekarang. Jarang-jarang kan anak desa seperti kita bisa santai di rumah gedung? Ujar Apri mencoba mengalihkan pembicaraan karena melihat ekspresi Ikram yang semakin tidak nyaman. Yayan memperhatikan interaksi itu dengan cermat. Sebagai orang yang lama tinggal di pondok, instingnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat ibu Ikram yang juga sering terlihat melamun di dapur. Meski sekarang memakai perhiasan emas di lengannya, wajah wanita tua itu selalu tampak pucat dan penuh ketakutan. Ada sebuah bayangan hitam yang seolah-olah sedang mengintai di balik pilar-pilar kokoh rumah mewah tersebut. Kekayaan yang datang begitu cepat biasanya membawa tanggung jawab yang juga besar. Namun dalam kasus keluarga Ikram, kekayaan itu tampak membawa rahasia yang menyesakkan dada. Yayan sering mendapati Ikram terbangun di tengah malam saat mereka menginap. Sahabatnya itu akan duduk di balkon sambil menatap ke arah selatan, ke arah laut lepas yang jauh dari desa mereka. "Kenapa belum tidur, Kram?" tanya Yayan suatu malam saat mendapati Ikram termenung sendiri. Ikram tersentak, lalu menoleh dengan senyum paksa. "Hanya sedang menikmati angin malam, Yan. Rasanya dingin sekali ya sekarang. Lebih dingin dari waktu kita kecil dulu." Yayan mendekat dan ikut berdiri di sampingnya. "Dingin kabut itu biasa, tapi dingin yang sekarang rasanya beda. Seperti ada yang kosong." Ikram hanya diam. Ia tidak membantah, tapi juga tidak mengiyakan. Mereka berdua berdiri dalam keheningan yang panjang, sementara di bawah sana, lampu-lampu desa mulai padam satu persatu. Malam minggu itu terasa berbeda dari biasanya. Suasana di dalam rumah mewah milik Ikram terasa sunyi, meski mereka berlima sedang berkumpul di ruang tengah yang luas. Ayah Ikram sudah berangkat merantau lagi sejak beberapa hari lalu, meninggalkan rumah megah itu hanya dihuni oleh Ikram dan ibunya. Rasa bosan mulai melanda jiwa-jiwa muda mereka yang haus akan tantangan. Di tengah keheningan, Ipung tiba-tiba bangkit dari duduknya dengan mata yang berbinar penuh rencana. "Kalian merasa bosan tidak? Masa setiap malam minggu kita hanya mendekam di sini sambil membakar ikan terus?" cetus Ipung sambil menatap teman-temannya satu persatu. Dino yang sedang asyik mengunyah kacang menoleh. "Lalu mau apa lagi, Pung? Keliling desa juga tidak ada tontonan?" "Bagaimana kalau kita ke sawah ujung desa, ke pohon besar itu?" bisik Ipung dengan nada yang sengaja dibuat misterius. Mendengar usulan itu, suasana seketika berubah tegang. Pohon raksasa di ujung desa itu bukan sekedar pohon biasa. Warga desa percaya bahwa pohon itu adalah pusat dari segala keangkeran di sana. Konon, di bawah akarnya yang besar, berdiam seekor ular raksasa yang menjadi penunggu desa. Tidak ada seorang pun warga yang berani mendekat ke sana setelah matahari terbenam, apalagi sampai masuk ke area sawah yang mengelilinginya. "Kamu gila ya, Pung? Orang-orang bilang siapapun yang mengganggu tempat itu akan sial seumur hidup," sahut Apri dengan wajah ragu. Ipung justru tertawa meremehkan. "Itu kan cuma cerita orang tua, supaya anak-anaknya tidak keluyuran malam-malam. Aku punya sesuatu yang bisa menjaga kita. Aku sudah belajar rapalan dari kakek di desa sebelah." Ikram tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Boleh juga, asal kita jangan berbuat lancang di sana." Yayan, meski hatinya merasa tidak tenang karena pendidikan pondoknya mengajarkan untuk tidak bermain-main dengan hal mistis,
akhirnya ikut setuju karena tidak ingin dianggap penakut. Mereka mulai bersiap. Ipung mengeluarkan beberapa perlengkapan dari tasnya, sebuah botol minyak wangi kecil dan dupa yang ia curi dari laci lemari rumahnya. Persiapan itu terasa janggal bagi Yayan, namun rasa penasaran mengalahkan logikanya. Tepat pukul 11 malam, mereka mengendap-endap keluar dari rumah mewah Ikram. Desa sudah sangat sepi. Lampu-lampu teras rumah warga banyak yang sudah dimatikan. Mereka berjalan menyusuri pematang sawah yang licin dan sempit. Suara jangkrik dan katak malam yang biasanya terdengar ramai, entah kenapa perlahan menghilang seiring mereka mendekati lokasi pohon raksasa tersebut. Hanya suara napas mereka yang terdengar memburu dalam kesunyian. Begitu sampai di hadapan pohon itu, Yayan merasa dadanya sesak. Pohon tersebut tampak sangat mengerikan di bawah cahaya bulan yang redup. Ranting-rantingnya yang besar meliuk-liuk menyerupai tangan raksasa yang siap menerkam. Aroma mistis yang tajam, perpaduan antara bau tanah basah dan bunga Kamboja langsung menusuk indera penciuman mereka. "Ayo, buat lingkaran di sini," perintah Ipung dengan suara rendah. Mereka berlima duduk bersila di antara akar-akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Ipung menyalakan dupa. Asapnya yang putih berputar-putar di udara, tertiup angin malam yang anehnya terasa sangat statis. Ipung kemudian mengeluarkan botol minyak wangi dan memercikannya ke batang pohon. Lalu ia mulai memejamkan mata. "Diam dan jangan ada yang bicara sampai aku selesai," bisik Ipung lagi. Suasana menjadi sangat mencekam. Ipung mulai merapalkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dipahami oleh Yayan. Suaranya terdengar seperti gumaman yang berat dan bergetar. Yayan merasakan bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Suasana di sekitar mereka seolah-olah membeku. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, benar-benar sunyi yang menekan gendang telinga. "Pung, sudah belum? Perasaanku tidak enak," bisik Dino yang mulai ketakutan. Ipung tidak menjawab. Ia justru semakin mempercepat rapalannya. Tiba-tiba, Ipung mengangkat tangannya dan menepuk tanah sebanyak 3 kali dengan sangat keras. Plak, plak, plak. Kejadian setelah itu berlangsung begitu cepat. Udara malam yang tadinya sangat gerah dan lembab secara mendadak berubah menjadi sangat dingin. Dinginnya bukan seperti dinginnya kabut pagi yang biasa mereka rasakan. Ini adalah dingin yang sangat kering dan tajam, seolah-olah menembus baju tebal yang dikenakan Yayan dan langsung menyerang sumsum tulangnya. Yayan menggigil hebat sampai giginya bergemeletuk. Yayan mencoba memejamkan mata untuk merapalkan doa-doa yang ia pelajari di pondok guna menenangkan jiwanya yang terguncang. Namun saat ia membuka mata kembali, sebuah pemandangan mengerikan menyambutnya. Teman-temannya yang tadi duduk melingkar di hadapannya sudah tidak ada. Ipung, Dino, dan Apri menghilang dari pandangan mata. "Pung, Dino, kalian di mana?" teriak Yayan dengan suara gemetar. Hanya ada kegelapan pekat yang menyelimuti seluruh pandangannya. Ia tidak bisa melihat apa-apa dalam radius 1 meter. Bahkan, cahaya bulan yang tadi masih terlihat, kini seolah terhalang oleh tabir hitam yang sangat tebal. Yayan mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas, seperti tidak memiliki tulang. Ia hanya mendengar suara desisan halus yang berasal dari atas pohon raksasa itu. "Kram, kamu masih di situ?" panggil Yayan lagi, berharap Ikram yang duduk paling dekat dengannya masih ada. Tidak ada jawaban. Sunyi kembali menyergap dengan lebih kejam. Yayan merasa seperti terisolasi di sebuah ruang hampa yang sangat gelap. Dalam kegelapan itu, ia merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari balik batang pohon raksasa. Sesuatu yang ukurannya jauh lebih besar dari manusia biasa. Yayan terus memanggil nama teman-temannya, namun suaranya seolah tertelan oleh kegelapan yang pekat. Di tengah ketakutannya, Yayan merasa ada yang memegang pundaknya dengan sangat kencang. Tangannya terasa dingin seperti es. Yayan ingin berteriak,
namun suaranya tidak bisa keluar. Ia merasa ditarik secara perlahan ke arah kegelapan yang lebih dalam. Kesadarannya mulai menipis, dan satu-satunya hal yang ia ingat sebelum segalanya menjadi benar-benar gelap adalah bayangan seekor ular hitam besar yang melingkar di batang pohon dengan mata merah yang menyala terang. Suasana di bawah pohon raksasa itu benar-benar mencekam. Kegelapan seolah menelan segalanya, menyisakan Yayan yang berdiri gemetar sendirian. Namun sebuah suara rendah tiba-tiba memecah kesunyian tepat di samping telinganya, membuat jantungnya hampir meloncat keluar dari dada. Coba kita cari ke makam itu, Yan. Yayan tersentak hebat dan menoleh. Di sana dalam keremangan yang ganjil, Ikran berdiri dengan tatapan kosong yang lurus ke depan. Sahabatnya itu menunjuk ke arah makam keramat yang terletak hanya beberapa puluh meter dari posisi mereka saat ini. Kompleks makam tersebut adalah tempat paling angker di seluruh desa. Jangankan malam hari, pada siang bolong pun warga tidak ada yang berani melintas di sana tanpa didampingi juru kunci. Kram, kamu gila. Kita pulang saja sekarang. Ipung dan yang lain menghilang. Kita harus cari bantuan. Bisik Yayan dengan suara parau menahan takut. Ikram tidak bergeming. Ia tampak sangat tenang, namun ketenangannya justru terasa tidak wajar. Langkah kakinya mulai bergerak maju, seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat sedang menarik tubuhnya menuju area pemakaman yang gelap gulita itu. Yayan menatap ke arah makam dan seketika nyalinya menciut habis. Di antara barisan pohon Kamboja yang rimbun, ia melihat sesosok bayangan hitam yang ukurannya sangat tinggi dan besar. Sosok itu bergerak melayang tanpa menyentuh tanah, melintas cepat di balik nisan-nisan tua. "Kram, berhenti! Ada sesuatu di sana!" teriak Yayan sambil berusaha meraih lengan Ikram. Ikram menepis tangan Yayan dengan tenaga yang sangat kuat. "Mereka ada di dalam, Yan. Aku harus masuk," jawabnya datar tanpa menoleh sedikit pun. Ketakutan yang luar biasa akhirnya melumpuhkan akal sehat Yayan. Melihat Ikram yang terus melangkah masuk ke wilayah terlarang itu, Yayan tidak sanggup lagi bertahan. Ia berbalik arah dan lari sekencang mungkin menembus pematang sawah yang licin. Napasnya tersengal-sengal, air mata ketakutan mulai membasahi pipinya. Ia terus berlari hingga mencapai pemukiman warga dan langsung menggedor pintu rumahnya dengan brutal. "Bapak, Ibu, tolong! Ikram dan yang lain di makam keramat!" teriak Yayan saat ayahnya membuka pintu dengan wajah bingung. Kabar itu segera meledak. Ayah Yayan segera membangunkan tetangga sekitar. Dalam waktu singkat, sekitar 7 orang warga berkumpul. Dengan obor di tangan dan wajah penuh kecemasan, mereka berbondong-bondong menuju kompleks makam keramat. Suasana desa yang tadinya sunyi mendadak riuh oleh suara langkah kaki dan teriakan warga yang memanggil nama anak-anak itu. Begitu sampai di area inti makam, obor-obor warga menyinari sebuah pemandangan yang sangat memprihatinkan. Di atas tanah merah yang lembab, Ikram, Dino, dan Ipung duduk berjajar dalam kondisi linglung. Mata mereka terbuka lebar namun tidak fokus, seolah nyawa mereka telah dicabut paksa dari raga. Yang paling mengerikan adalah posisi tubuh mereka. Kedua tangan mereka tertekuk ke belakang punggung dengan sangat kencang, seolah-olah sedang terikat tali yang sangat kuat. Padahal, saat warga memeriksa secara langsung, tidak ada seutas tali pun yang mengikat mereka. "Astaga, tangan mereka seperti terkunci!" seru salah seorang warga saat mencoba menarik tangan Ipung ke depan. "Cepat, angkat mereka, bawa keluar dari sini!" perintah ayah Yayan dengan nada panik. Warga mulai menggotong ketiga remaja itu satu persatu. Yayan yang berdiri di barisan paling belakang hanya bisa menatap dengan tubuh lemas. Namun tepat saat kaki rombongan mulai melangkah keluar dari gerbang makam, Yayan merasakan sebuah beban yang sangat berat tiba-tiba menimpa kedua pundaknya. Kepalanya mendadak berdenyut hebat seolah dihantam benda tumpul, dan seluruh pandangannya berubah menjadi kabur. Dalam hitungan detik, kesadaran Yayan berpindah.
Ia tidak lagi berada di pemakaman desanya yang sempit. Ia kini berdiri di sebuah hamparan tanah yang sangat luas dan asing. Di hadapannya terdapat 4 gundukan makam raksasa yang ukurannya sangat panjang, tidak menyerupai makam manusia pada umumnya. Langit di tempat itu berwarna merah darah yang pekat, menciptakan atmosfer yang sangat menekan jiwa. Tiba-tiba, seorang kakek bertubuh sangat pendek atau cebol muncul dari balik salah satu makam raksasa itu. Kakek itu memegang sebuah tongkat kayu yang tingginya jauh melampaui tinggi tubuhnya sendiri. Matanya yang melotot tajam menatap langsung ke arah Yayan, memancarkan amarah yang sangat besar dan aura yang sangat dingin. "Beritahu bocah-bocah lancang itu, jangan pernah kembali lagi ke sini," bentak kakek itu. Suaranya tidak terdengar seperti suara manusia biasa, melainkan dentuman yang menggelegar, layaknya guntur yang meledak tepat di telinga Yayan. Bumi di bawah kakinya seolah bergetar hebat mengikuti amarah sang kakek. "Sudah, sana pulang!" Yayan tersentak hebat, matanya terbuka lebar, dan ia mendapati dirinya sudah berbaring di atas amben ruang tamunya sendiri. Di sekelilingnya, wajah-wajah cemas warga dan orang tuanya menatap dengan penuh kekhawatiran. Ibunya segera memberikan segelas air putih hangat sambil mengelus dadanya. "Kamu sudah sadar, Nah? Alhamdulillah," bisik ibunya dengan nada lega. "Berapa lama aku pingsan, Bu?" tanya Yayan dengan suara yang masih serak. "Hampir 45 menit kamu tidak sadarkan diri, Yan. Kamu terus menggumam kata-kata yang tidak jelas dan tubuhmu dingin sekali seperti mayat," jawab ayahnya sambil menyeka keringat di dahi. Yayan terdiam 1000 bahasa. Baginya, pertemuan dengan kakek cebol di makam raksasa itu hanya berlangsung selama beberapa detik saja. Namun kenyataannya, di dunia nyata, waktu telah berjalan hampir 1 jam. Ia teringat kembali pada Ikram, Dino, dan Ipung yang ditemukan dalam kondisi terikat secara gaib. Kejadian ini bukan sekadar halusinasi atau ketakutan remaja biasa. Beberapa hari kemudian, Yayan memberanikan diri menceritakan detail pertemuannya dengan kakek cebol itu kepada sesepuh desa. Sang sesepuh mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas panjang. Beliau menjelaskan bahwa sosok kakek cebol yang dilihat Yayan memang merupakan penghuni utama sekaligus penjaga makam keramat tersebut. Konon, tokoh yang dimakamkan di sana dulunya memiliki tubuh yang normal, namun menjelang wafatnya, tubuhnya mengecil secara misterius hingga dikatakan menjadi cebol. "Kalian beruntung bisa pulang dengan nyawa utuh," ujar sesepuh itu dengan nada peringatan. "Tempat itu bukan untuk main-main. Jangan pernah lagi menginjakan kaki di sana tanpa tujuan yang suci." Sejak kejadian mengerikan itu, warga desa sepakat untuk membangun pagar pembatas di sekeliling kompleks makam keramat agar tidak ada lagi pemuda yang melakukan tindakan ceroboh. Yayan pun menjadi lebih pendiam. Ia selalu teringat pesan sang kakek cebol yang menggelegar itu. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, Yayan mulai menyadari sesuatu yang lebih ganjil. Meski mereka semua sudah pulang, aura gelap dari makam itu seolah-olah masih menempel pada diri Ikram. Sahabatnya itu kini menjadi lebih pendiam dan sering menatap kosong ke arah selatan, seolah-olah ada sesuatu yang masih memanggilnya dari kejauhan. Waktu terus berjalan, menghapus ketakutan-ketakutan lama, namun menyisakan tanda tanya yang besar. Tahun-tahun berikutnya berlalu dengan penuh kehati-hatian bagi Yayan dan sahabat-sahabatnya. Kejadian mencekam di makam keramat itu seolah menjadi kesepakatan bisu yang tidak pernah lagi mereka singgung dalam percakapan sehari-hari. Mereka fokus melanjutkan hidup hingga akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas. Selama masa itu, pemandangan di rumah Ikram semakin kontras dengan kehidupan warga desa pada umumnya. Ayah Ikram semakin jarang terlihat di rumah, namun anehnya, pundi-pundi kekayaan keluarga mereka justru semakin melimpah ruah.
Renovasi demi renovasi dilakukan hingga rumah itu menjadi yang paling megah di seluruh kecamatan. Puncaknya, pada suatu sore yang cerah, ayah Ikram pulang dengan mengendarai sebuah mobil pick-up baru yang masih sangat mengkilap. Kabar itu segera meledak di desa. Orang-orang berbisik bahwa mobil itu dibeli secara tunai tanpa dicicil sedikit pun. Sebuah kemewahan yang sulit dibayangkan oleh warga desa pada masa itu. Ikram pun tampak sangat gembira dengan harta baru ayahnya. Apalagi ia baru saja mahir mengemudikan kendaraan setelah diajari oleh sopir pribadi ayahnya. "Yan, lihat ini!" seru Ikram saat menghentikan mobil barunya tepat di depan rumah Yayan. Ia menepuk-nepuk pintu mobil yang masih berbau pabrik itu dengan wajah penuh kebanggaan. Yayan keluar dan mendekat, mencoba ikut merasakan kegembiraan sahabatnya. "Luar biasa, Kram. Mobilnya bagus sekali. Bapakmu benar-benar sukses di luar pulau." Ikram tersenyum lebar, namun ada kilatan aneh di matanya. "Bapak bilang ini untuk membantu operasional toko pertanian kami, tapi aku boleh memakainya sesekali. Aku punya ide bagus. Bagaimana kalau hari Sabtu besok kita jalan-jalan?" "Jalan-jalan kemana?" tanya Yayan. "Ke Pantai Watu Ulo di Jember. Kita bawa mobil ini, kita ajak anak-anak yang lain. Kita bisa piknik di sana seharian," ajak Ikram dengan nada bicara yang meluap-luap. Mendengar nama Pantai Watu Ulo, perasaan Yayan mendadak tidak enak. Ingatan tentang kakek cebol di makam keramat yang pernah membentaknya secara gaib tiba-tiba melintas kembali. Pantai Watu Ulo memang memiliki pemandangan batu karang yang menakjubkan, namun lokasi itu juga dikenal memiliki ombak laut selatan yang sangat ganas dan penuh misteri. "Apa tidak kejauhan, Kram? Lagi pula pantai selatan itu ombaknya besar sekali," ujar Yayan mencoba memberikan keberatan halus. "Ah, kau ini selalu khawatir berlebihan, Yan," sela Ipung yang tiba-tiba muncul dari balik pohon. "Kita ini sudah besar, sudah lulus sekolah. Masa tidak mau merayakan sekali saja? Aku setuju, ayo kita berangkat." Antusiasme Ipung dan Dino yang baru datang kemudian tidak bisa dibendung lagi. Bahkan, rencana itu berkembang menjadi perjalanan rombongan keluarga. Beberapa orang tua, termasuk ayah Dino dan ayah Ipung, menyatakan ketertarikan mereka untuk ikut mendampingi. Mereka berpikir perjalanan ini bisa menjadi ajang penyegaran bagi warga desa yang jarang pergi jauh. Setelah perundingan singkat, diputuskan bahwa rombongan akan berangkat dengan jumlah 12 orang. 5 orang adalah orang tua dan 7 lainnya adalah Ikram bersama teman-temannya. Yayan akhirnya luluh dan ikut setuju setelah melihat betapa senangnya Ikram mempersiapkan segala sesuatunya. Hari Sabtu yang dinanti pun tiba. Tepat pukul 9 pagi, rombongan berkumpul di depan rumah mewah Ikram. Bak belakang mobil pick-up itu diberi alas karpet dan kain supaya nyaman diduduki. Bekal makanan mulai dari nasi bungkus, singkong rebus, hingga botol-botol air mineral dimasukkan ke dalam mobil. "Semuanya sudah siap? Ayo, berangkat!" teriak ayah Ipung yang duduk di bangku depan mendampingi Ikram. Mobil itu mulai melaju meninggalkan desa, membelah udara pagi yang segar. Yayan duduk di bak belakang bersama Dino, Ipung, dan Apri. Sepanjang perjalanan, angin menerpa wajah mereka, membawa aroma pepohonan dan debu jalanan. Ikram di balik kemudi tampak sangat fokus. Sesekali ia membunyikan klakson dengan ceria saat melewati kerumunan warga. "Nanti di sana kita harus bakar ikan lagi ya," seru Dino di tengah keriuhan angin. "Tentu saja, aku sudah membawa pancing juga kalau mau mencoba peruntungan di pinggir karang," balas Ipung dengan semangat. Namun, di tengah keriuhan itu, Yayan yang duduk agak di pojok memperhatikan sesuatu. Dari kaca spion samping, ia bisa melihat wajah Ikram sesekali. Sahabatnya itu memang sering tertawa saat diajak bicara oleh bapak-bapak di kabin depan. Namun, ada saat-saat di mana wajahnya berubah drastis. Ikram sesekali melamun dengan tatapan kosong ke arah jalanan di depan. Bahkan ada satu momen saat mereka melewati sebuah jembatan besar,
Ikram mendadak mengerem mobil secara tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas. Semua orang di bak belakang terperanjat. "Ada apa, Kram? Kenapa berhenti mendadak?" tanya ayah Dino dari dalam kabin. Ikram tampak berkeringat dingin. Ia memegang kemudi dengan sangat kencang hingga buku-buku jarinya memutih. "Tidak apa-apa, Pak. Tadi sepertinya ada kucing melintas. Aku kaget saja," jawab Ikram dengan suara yang sedikit bergetar. Yayan saling pandang dengan Ipung. Mereka tidak melihat ada kucing atau binatang apapun yang melintas di jalanan sepi itu. Yayan mulai merasa bahwa kegelisahan Ikram bukan sekadar karena ia baru mahir menyetir. Ada sesuatu yang sedang dipikirkan sahabatnya. Sesuatu yang sepertinya sangat membebani pikirannya sejak mereka meninggalkan rumah. Perjalanan berlanjut melewati perbukitan dan hamparan hutan jati yang luas. Semakin mendekati wilayah Jember, suhu udara terasa semakin meningkat. Langit biru bersih tanpa awan seolah menyambut mereka dengan cerah. Namun bagi Yayan, kecerahan langit itu justru terasa palsu. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Ikram sesekali bergumam sendiri di balik kemudi, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat di kursi kosong di sampingnya. "Kamu baik-baik saja, Yan? Mukamu pucat," tanya Apri yang menyadari kegelisahan Yayan. "Hanya sedikit pusing karena angin, Pri. Tidak apa-apa," jawab Yayan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Matahari tepat berada di atas kepala saat rombongan dari desa itu tiba di pesisir Jember. Pantai Watu Ulo membentang dengan pesona yang sekaligus mengintimidasi. Formasi batu karang panjang yang menjorok ke laut yang oleh warga setempat disebut menyerupai susunan sisik ular raksasa tampak menghitam dan kokoh diterjang buih putih. Udara terasa asin dan sangat lembab. Meskipun pemandangannya memanjakan mata, Yayan merasakan ada desiran aneh yang menyelinap di balik deru ombak laut selatan yang terkenal ganas itu. Tanpa memedulikan firasat buruk yang sempat hinggap, rombongan segera berpencar. Bapak-bapak memilih berteduh di bawah deretan pohon kelapa, menyulut rokok sambil berbincang ringan mengenai hasil panen dan kesuksesan ayah Ikram. Sementara itu, Yayan, Ikram, Dino, Ipung, dan teman-teman lainnya langsung berlari menuju bibir pantai. Mereka tertawa lepas, saling menyipratkan air laut ke wajah satu sama lain, seolah ingin melupakan sejenak beban sekolah dan rahasia-rahasia kelam yang sempat menyelimuti desa mereka. "Airnya segar sekali, Yan. Ayo ke tengah sedikit lagi," teriak Ipung sambil menerjang ombak setinggi lutut. Yayan terkekeh sambil menyeka air dari matanya. "Jangan terlalu tengah, Pung. Ingat pesan orang tua, laut selatan tidak bisa ditebak." "Ah, kau ini seperti kakek-kakek saja. Lihat itu, Ikram bahkan sudah lebih jauh," sahut Dino sambil menunjuk ke arah Ikram yang berdiri di barisan paling depan. Waktu menunjukkan sekitar pukul 14:30 ketika atmosfer di pantai itu mendadak berubah. Sinar matahari masih terasa membakar kulit, namun embusan angin mendadak menjadi lebih kencang dan dingin. Suara deburan ombak yang tadinya terdengar seperti irama musik yang menyenangkan, kini berubah menjadi gemuruh yang berat dan mengancam. Tiba-tiba, Ikram yang sedari tadi asyik bermain air, mendadak berhenti. Tubuhnya mematung kaku. Kedua tangannya yang semula berada di permukaan air kini terkepal erat di samping paha. Yayan yang berada hanya beberapa meter di belakangnya menyadari perubahan drastis itu. Ia melihat bahu Ikram bergetar hebat. "Kram, ada apa?" tanya Yayan sambil mendekat. Ikram tidak menyahut. Matanya terbelalak lebar menatap lurus ke satu titik di tengah lautan luas, jauh melampaui batas karang Watu Ulo. Wajahnya yang semula kemerahan karena sinar matahari, dalam sekejap berubah menjadi pucat pasi, nyaris tanpa warna. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya meski air laut yang merendam kakinya terasa sangat dingin. "Yan, lihat itu! Lihat!" teriak Ikram dengan suara yang pecah dan penuh ketakutan.
Ia mengangkat jarinya menunjuk ke arah gulungan ombak besar di cakrawala. Yayan, Dino, dan Ipung serentak menajamkan pandangan ke arah yang ditunjuk oleh sahabat mereka. Mereka menyipitkan mata, mencoba menemukan apapun yang membuat Ikram begitu ketakutan. Namun sejauh mata memandang, hanya ada hamparan air biru yang bergejolak hebat. Tidak ada perahu, tidak ada benda yang terapung, apalagi manusia. "Apa yang kau lihat, Kram? Tidak ada apa-apa di sana," ujar Ipung dengan nada bingung. "Itu, ada orang tenggelam. Dia melambai-lambai ke arah kita. Cepat, tolong!" Ikram semakin histeris. Ia mulai melangkah maju, membiarkan air laut naik hingga ke pinggangnya. "Mana, Kram? Tidak ada siapa-siapa. Tenanglah dulu." Yayan mencoba menarik lengan baju Ikram, namun tenaga sahabatnya itu mendadak menjadi sangat besar. Ikram menepis tangan Yayan dengan kasar. Napasnya memburu, matanya mulai berkaca-kaca karena panik. "Kalian buta ya? Itu wanita berbaju hijau. Dia terus memanggil namaku. Dia minta tolong. Aku harus ke sana." Mendengar kata baju hijau, bulu kuduk Yayan langsung berdiri tegak. Di wilayah pesisir selatan, menyebut warna itu adalah sebuah pantangan besar, apalagi mengaitkannya dengan sosok yang memanggil dari tengah laut. Yayan merasa ada yang tidak beres. Ini bukan sekedar Ikram yang sedang berhalusinasi. Ini terasa seperti sebuah panggilan yang hanya ditujukan untuk satu orang. "Jangan, Kram, itu bahaya. Kembali ke tepi," teriak Yayan lagi. Namun Ikram sudah tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Ia mulai berlari menerjang air, mengabaikan teriakan teman-temannya dan peringatan bapak-bapak dari kejauhan yang mulai menyadari ada kegaduhan. Dino dan Ipung yang didorong oleh rasa setia kawan dan keinginan untuk menyelamatkan sahabat mereka ikut berlari mengejar Ikram. "Ikram, berhenti! Itu cuma ombak!" teriak Dino sambil berusaha menggapai punggung Ikram. Yayan pun ikut berlari sekuat tenaga. Namun, saat ia melangkah lebih dalam, ia merasakan sebuah sensasi aneh di bawah kakinya. Pasir pantai seolah-olah bergerak menyedot kakinya, dan air laut terasa seperti magnet yang sangat kuat, menarik tubuhnya untuk terus maju ke tengah. Ia merasa kehilangan kendali atas gerak tubuhnya sendiri. Tepat saat mereka berada di posisi yang cukup dalam, suara gemuruh yang sangat dahsyat terdengar dari arah laut lepas. Sebuah dinding air raksasa muncul secara tiba-tiba dari balik kabut tipis di tengah laut. Ombak itu tidak pecah seperti ombak biasa, melainkan melambung tinggi, menjulang seperti raksasa yang siap menelan apapun yang ada di bawahnya. "Lari, ada ombak besar!" teriak salah seorang bapak dari pinggir pantai. Semuanya terlambat. Yayan melihat ombak itu berada tepat di atas kepala mereka. Di detik-detik yang sangat genting itu, ia sempat menoleh ke arah Ikram. Sahabatnya itu sama sekali tidak mencoba melarikan diri. Ikram justru merentangkan kedua tangannya. Wajahnya kini tidak lagi tampak takut, melainkan terlihat pasrah, seolah-olah ia memang sudah menunggu momen ini sepanjang hidupnya. Dunia Yayan seolah runtuh dalam sekejap mata. Begitu dinding air raksasa itu menghantam, segala inderanya mendadak mati rasa. Ia tidak lagi bisa membedakan mana atas dan mana bawah. Tubuhnya terombang-ambing seperti selembar daun kering yang terjebak dalam pusaran badai. Ribuan ton air laut yang dinginnya luar biasa menghantam dadanya, membuat napasnya seolah terhenti paksa. Arus bawah laut yang sangat kuat mencengkeram kakinya, menyeretnya semakin dalam ke dalam kegelapan samudra selatan yang tidak berdasar. Yayan mencoba berontak, tangan dan kakinya bergerak liar berusaha menggapai permukaan. Namun setiap kali ia membuka mulut untuk meraup oksigen, air asin yang tajam justru masuk menerjang tenggorokannya. Rasanya perih dan menyesakkan, membuat paru-parunya seolah akan meledak. Di tengah kekacauan di bawah air yang dipenuhi buih putih itu, pandangan Yayan sempat menangkap sebuah pemandangan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup.
Beberapa meter darinya, Ikram tampak sedang berjuang. Namun ada yang aneh dengan cara Ikram terseret. Di bawah tubuh sahabatnya itu, Yayan melihat bayangan-bayangan hitam yang panjang menyerupai tangan-tangan kurus yang keluar dari dasar laut. Tangan-tangan gaib itu mencengkram tubuh Ikram dengan sangat erat, menariknya secara paksa ke arah palung laut yang lebih dalam. Mata Ikram melotot lebar ke arah Yayan, memancarkan ketakutan yang luar biasa, seolah ia sedang menjerit tanpa suara di tengah kepungan air. Dengan sisa tenaga yang ada, Yayan berhasil menendang sekuat mungkin hingga kepalanya muncul ke permukaan. Ia terbatuk hebat, memuntahkan air laut yang terasa pahit. Ia mencoba melihat ke sekeliling melalui matanya yang perih luar biasa karena air garam. Pemandangan di atas air ternyata jauh lebih mengerikan. Teman-temannya terompang-ambing di tengah laut lepas, berjuang melawan arus yang menarik mereka menjauh dari bibir pantai. "Tolong! Tolong!" teriak Dino dari kejauhan. Kepalanya sesekali hilang tertutup ombak. Yayan menoleh ke arah lain dan melihat Ikram sudah terseret jauh lebih tengah dibandingkan yang lain. Tubuh Ikram tampak timbul tenggelam di antara gulungan ombak yang semakin besar. Suara teriakan Ikram yang memanggil nama ibunya terdengar sangat menyayat hati di tengah gemuruh laut. Itu adalah suara ketakutan yang paling nyata yang pernah Yayan dengar. Namun, sebelum Yayan sempat melakukan apapun, sebuah ombak susulan yang lebih besar datang dan langsung melumat sosok Ikram. Begitu ombak itu pecah, posisi di mana Ikram berada tadi kosong. Sahabatnya itu hilang begitu saja ditelan lautan. Tenaga Yayan benar-benar habis. Tangannya terasa kaku dan kakinya kram karena suhu air yang sangat dingin. Ia merasa tidak mungkin lagi bisa mencapai tepian yang terlihat begitu jauh. Pandangannya mulai mengabur, tertutup oleh buih air dan rasa lelah yang teramat sangat. Di detik-detik saat kesadarannya mulai menipis, Yayan berhenti meronta. Ia membiarkan tubuhnya melayang pasrah mengikuti arus. "Ya Tuhan, jika ini memang akhirnya, aku ikhlas," gumam Yayan dalam hatinya. Ia memejamkan mata, bersiap jika nyawanya harus berakhir di sini. Namun tepat saat ia merasa akan tenggelam untuk terakhir kalinya, sebuah cengkraman yang sangat kuat mendarat di kerah bajunya. Seseorang menarik tubuhnya ke atas dengan paksa. Yayan tidak tahu siapa itu. Ia hanya merasakan tubuhnya diseret membelah air menuju arah yang berbeda. Kepalanya sesekali terbentur pasir dasar yang dangkal, hingga akhirnya ia merasakan permukaan yang padat di bawah tubuhnya. Yan, sadar nak!" Suara ayahnya terdengar panik di telinga. Yayan tergeletak di atas pasir pantai yang kasar. Ia terbatuk-batuk hebat, memuntahkan air laut dalam jumlah banyak. Dadanya terasa nyeri setiap kali ia menarik nafas. Beberapa warga dan bapak-bapak pendamping segera mengerumuninya, memberikan pertolongan pertama. Yayan membuka matanya yang merah dan melihat suasana di pantai sudah berubah menjadi kegemparan luar biasa. "Ikram mana? Ikram di mana?" tanya Yayan dengan suara parau sambil berusaha duduk. Bapak-bapak di sekelilingnya terdiam, wajah mereka pucat pasi. Ayah Yayan hanya bisa merangkul pundak anaknya dengan tangan yang gemetar. Di kejauhan, petugas penjaga pantai mulai berlarian membawa pelampung dan tali, mencoba menyelamatkan teman-teman Yayan yang lain. Suasana di pantai Watu Ulo sore itu berubah menjadi duka yang mencekam. Satu persatu anggota rombongan berhasil ditarik ke darat. Dino dan Apri ditemukan dalam kondisi syok berat namun selamat. Mereka duduk lemas di atas pasir sambil terus memanggil nama teman-teman mereka yang belum terlihat. Pencarian terus dilakukan hingga matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Baru keesokan harinya, sekitar pukul 7 pagi, seorang nelayan dari pantai sebelah datang menggunakan perahu kecilnya. Di atas perahu itu ada Ipung yang terbaring sangat lemas. Ipung ditemukan terdampar di pantai tetangga yang letaknya cukup jauh dari titik awal mereka hilang. Kegembiraan sesaat sempat muncul karena satu lagi nyawa berhasil diselamatkan. Namun kegembiraan itu segera lenyap saat menjadari bahwa Ikram tetap tidak ada. "Ikram belum ketemu?"
Tanya Ipung dengan suara nyaris hilang begitu ia diturunkan dari perahu. Semua orang menggeleng lemah. Petugas penyelamat, nelayan, bahkan warga lokal sudah menyisir setiap sudut karang dan palung di sekitar Watu Ulo. Namun tidak ada tanda-tanda jasad Ikram. Tidak ada pakaian yang terapung, tidak ada apapun. Ikram seolah benar-benar hilang dari muka bumi secara gaib. Melihat pencarian fisik tidak membuahkan hasil, beberapa warga menyarankan untuk membawa orang pintar atau paranormal. Sore itu, sekitar 4 orang paranormal diterjunkan ke bibir pantai. Mereka melakukan berbagai ritual, membakar dupa, dan melarung sesaji ke tengah laut untuk meminta kembalinya tubuh Ikram. Namun, hingga malam kembali datang, hasilnya tetap sama. Seorang aparat desa setempat mendatangi rombongan keluarga yang masih setia menunggu di pinggir pantai. "Sebaiknya kalian pulang dulu ke Pasuruan. Biarkan kami yang melanjutkan pencarian di sini. Sampaikan kabar ini kepada keluarga yang di rumah," ujarnya dengan nada berat. Yayan dan rombongannya dipaksa untuk meninggalkan pantai itu. Perjalanan pulang dengan mobil pick-up yang sama terasa sangat sunyi dan menyiksa. Kursi pengemudi yang tadinya diduduki Ikram kini digantikan oleh salah satu bapak-bapak pendamping. Tempat di mana Ikram duduk tadi kini kosong, menyisakan ruang yang sangat hampa. Warga sekitar Watu Ulo mulai berbisik-bisik di belakang mereka. Mereka percaya bahwa jika seseorang sudah hilang sampai melibatkan paranormal namun tetap tidak ditemukan jasadnya, berarti orang tersebut sudah diambil secara resmi oleh penunggu Laut Selatan. Bagi mereka, jasad itu tidak akan pernah kembali karena sudah menjadi milik alam lain. Mobil pick-up yang membawa rombongan itu memasuki desa dengan suasana yang jauh berbeda dari saat mereka berangkat. Tidak ada lagi tawa atau suara musik dari radio. Yang tersisa hanyalah kepulangan yang getir. Begitu mobil berhenti di depan rumah mewah itu, jeritan Ibu Ikram pecah membelah sunyi malam. Berita hilangnya Ikram menyebar ke seluruh penjuru desa secepat api yang membakar jerami kering. Warga berdatangan dengan wajah penuh duka, memberikan simpati kepada keluarga yang baru saja kehilangan putra tunggal mereka. Ibu Ikram berkali-kali jatuh pingsan, seolah tubuhnya tidak lagi sanggup menahan beban kenyataan. Sementara itu, Ayah Ikram menunjukkan reaksi yang sangat aneh. Pria itu tidak menangis. Ia hanya duduk terdiam di pojok ruang tamu yang luas, menatap lantai dengan pandangan kosong dan tidak bicara kepada siapapun. Setiap kali ada warga yang mencoba menguatkan hatinya, ia hanya mengangguk pelan tanpa sedikit pun ekspresi sedih yang lazim ditunjukkan seorang ayah yang kehilangan anak. Beberapa hari berlalu tanpa ada tanda-tanda jasad Ikram akan ditemukan. Pencarian di pantai Watu Ulo tetap nihil. Keluarga Ikram akhirnya mendatangkan beberapa paranormal dari luar daerah. Para orang pintar itu melakukan ritual di halaman rumah hingga ke tepi laut, namun mereka semua akhirnya menyerah. Salah satu paranormal yang terlihat paling senior menggelengkan kepala di hadapan Ibu Ikram. "Ikhlaskan saja, Bu. Anak Ibu sudah tidak ada di alam kita. Jasadnya tidak akan ketemu karena dia sudah berada di tempat yang jauh," ujar paranormal itu dengan nada datar namun pasti. Satu minggu setelah tragedi itu, suasana desa masih terasa mencekam. Pada suatu sore yang mendung, Ibu Ikram datang berkunjung ke rumah Yayan. Penampilannya sangat memprihatinkan. Wajahnya kuyu, kulitnya pucat, dan matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia meminta izin untuk bicara empat mata dengan Ibu Yayan di ruang tengah. Yayan yang sedang berada di kamar tanpa sengaja mendengar percakapan mereka melalui celah pintu yang sedikit terbuka. "Bu, saya tidak kuat lagi memendam ini sendiri. Semalam saya mimpi lagi. Mimpinya sangat nyata." Suara Ibu Ikram terdengar bergetar hebat. Ibu Yayan mencoba menenangkan dengan memegang tangan wanita malang itu. "Mimpi apa, Bu? Ceritakan saja supaya bebanmu berkurang.
Ibu Ikram menarik napas panjang, mencoba mengatur isak tangisnya. Di dalam mimpi itu, suasana desa sangat sunyi. Tiba-tiba, di depan rumah saya yang baru itu, berhenti sebuah kereta kencana yang sangat besar dan megah. Kereta itu bercahaya keemasan dan ditarik oleh 4 ekor kuda putih yang gagah. Saya melihat dari balik jendela, pintu kereta itu terbuka. Ibu Ikram berhenti sejenak, air matanya kembali mengucur deras. Di dalam kereta itu, saya melihat Ikram duduk dengan sangat rapi. Dia memakai baju pengantin yang sangat indah, bersih, dan mewah. Tapi wajahnya, Bu, wajahnya sangat sedih. Dia menatap ke arah saya seperti ingin bicara, tapi mulutnya terkunci. "Lalu apa yang terjadi?" tanya Ibu Yayan dengan suara berbisik. Ada 2 laki-laki tinggi besar berbaju hitam yang mengawal di samping kereta itu. Saya sempat berteriak memanggilnya. Saya tanya mereka, Ikram mau dibawa kemana? Tapi mereka tidak menjawab sama sekali. Mereka hanya menutup pintu kereta dengan keras, lalu kereta itu terbang ke langit, melaju kencang menuju arah selatan. Menuju Laut Selatan, Bu. Ibu Ikram tangisnya semua kan menjadi-jadi. Ibu Yayan hanya bisa mengelus punggungnya, mencoba memberikan kekuatan yang ia sendiri pun mulai meragukannya. Namun pengakuan berikutnya dari Ibu Ikram justru membuat bulu kuduk Yayan yang menyimak di balik pintu berdiri tegak. "Saya curiga, Bu. Saya benar-benar curiga bahwa semua kekayaan ini bukan hasil kerja keras biasa," bisik Ibu Ikram dengan nada penuh ketakutan. "Suami saya dulu sangat rajin pergi keluar pulau, tapi dia tidak pernah bercerita apa yang sebenarnya dia lakukan. Setiap kali dia pulang, uang kami bertambah banyak, tapi hati saya selalu merasa tidak tenang." Ibu Ikram kemudian mengungkapkan sebuah rahasia keluarga yang selama ini tidak pernah diketahui oleh warga desa, bahkan oleh Yayan sekalipun. "Yayan mungkin tidak tahu, tapi sebelum Ikram lahir, saya sebenarnya punya 3 orang anak lagi. 1 perempuan dan 2 laki-laki. Semuanya meninggal secara mendadak saat usia mereka belum genap 1 tahun. Dokter bilang itu sakit biasa, tapi sekarang saya sadar itu bukan kebetulan." "Maksudmu?" tanya Ibu Yayan dengan wajah pucat. "Ikram adalah anak keempat, anak terakhir yang berhasil hidup sampai besar. Saya merasa suami saya sudah menjanjikan sesuatu sebagai ganti kekayaan ini. 3 kakak Ikram sudah diambil lebih dulu, dan sekarang saat Ikram sudah tumbuh dewasa dan kuat, dia adalah pembayaran terakhir. Dia tumbal untuk semua rumah mewah dan mobil yang kami punya ini, Bu." Tangis Ibu Ikram pecah dalam keputusasaan yang mendalam. Mendengar pengakuan itu, Yayan merasa kakinya lemas hingga ia harus bersandar pada dinding kamar. Seluruh potongan teka-teki yang selama ini menghantuinya mendadak tersusun rapih menjadi sebuah kenyataan yang mengerikan. Ia teringat kembali pada kejadian di makam keramat bertahun-tahun yang lalu. Saat itu kakek cebor penjaga makam membentaknya dengan amarah yang luar biasa. "Beritahu bocah-bocah lancang itu jangan kembali lagi ke sini." Yayan sekarang paham mengapa kakek itu begitu marah. Mereka bukan sekedar remaja yang bermain di tempat angker. Mereka membawa Ikram, seorang anak yang sudah ditandai sebagai milik kekuatan gelap, ke wilayah kekuasaan lain. Kehadiran Ikram di makam keramat mungkin dianggap sebagai bentuk pelanggaran wilayah atau penghinaan bagi penghuni makam tersebut. Jadi, Ikram memang sudah diincar sejak lama, gumam Yayan dalam hati dengan perasaan ngeri. Di ruang tengah, Ibu Ikram terus meratap. Ia bercerita bagaimana suaminya kini tidak berani menatap matanya lagi. Pria itu terus mengurung diri, seolah-olah ia sedang menunggu gilirannya sendiri untuk menghadapi konsekuensi dari perjanjian yang ia buat. Kekayaan melimpah yang mereka miliki kini terasa seperti kutukan yang menyakitkan. Rumah mewah yang mereka tinggali tidak lebih dari sebuah penjara megah yang dibangun di atas nyawa anak-anak mereka sendiri.
Yayan memejamkan mata, membayangkan wajah Ikram yang tersenyum saat mengendarai pick-up barunya. Ia tidak menyangka bahwa kebahagiaan singkat sahabatnya itu adalah upacara pengantaran menuju kematian. Ikram yang malang sama sekali tidak tahu bahwa setiap jengkal kemewahan yang ia nikmati dibayar dengan nyawanya sendiri oleh tangan ayahnya. Setelah ibu Ikram pulang, suasana di rumah Yayan menjadi sangat hening. Ibunya masuk ke kamar Yayan dengan wajah yang masih diliputi sisa keterkejutan. Mereka berdua saling pandang dalam diam, namun keduanya mengerti bahwa apa yang baru saja mereka dengar adalah sebuah kebenaran yang tidak akan pernah bisa diungkapkan kepada warga desa secara terbuka. "Kita jangan cerita ke siapapun, Yayan," bisik ibunya sambil duduk di tepi tempat tidur. "Ini rahasia yang terlalu berat untuk desa ini." Yayan hanya mengangguk pelan. Harapan untuk menemukan Ikram dalam keadaan hidup telah pupus sepenuhnya. Setelah 7 hari pencarian yang melelahkan di sepanjang pesisir pantai Jember, warga desa dan petugas penyelamat akhirnya sepakat untuk menghentikan operasi. Pihak kepolisian mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Ikram hilang dan kemungkinan besar telah meninggal dunia akibat hanyut terseret arus Laut Selatan. Kenyataan ini menjadi tamparan keras bagi siapapun yang mengenal sosok pemuda itu, terutama bagi Yayan dan sahabat-sahabat kecilnya yang lain. Karena jasadnya tidak kunjung ditemukan, keluarga Ikram akhirnya memutuskan untuk menggelar acara tahlilan dan doa bersama demi ketenangan jiwanya. Namun, suasana tahlilan di rumah mewah itu terasa sangat ganjil dan dingin. Biasanya sebuah acara kematian di desa akan dihadiri oleh isak tangis di depan sebuah keranda. Namun malam itu, tidak ada apa-apa di tengah ruangan. Tidak ada tubuh yang dimandikan, tidak ada kain kafan yang terbungkus rapi, dan tidak ada nisan yang tertancap di tanah pemakaman desa. Mereka semua hanya duduk melingkar, mendoakan sebuah jiwa yang jasadnya masih terjebak di kegelapan dasar samudera. "Rasanya aneh, Yayan," bisik Ipung yang duduk di sebelah Yayan. Wajahnya masih pucat karena trauma terdampar di pantai sebelah beberapa hari yang lalu. "Kita mendoakan Ikram, tapi seolah-olah dia masih ada di suatu tempat, sedang berjuang sendirian." Yayan hanya mengangguk pelan tanpa mampu mengeluarkan kata-kata. Pikirannya masih melayang pada pengakuan Ibu Ikram tentang tumbal dan perjanjian gaib. Setiap kali suara jamaah tahlil melantunkan doa, Yayan merasa bulu kuduknya berdiri. Ruang tamu mewah yang dibangun dengan harta tidak wajar itu seolah-olah menolak doa-doa yang dipanjatkan. Hawa di dalam rumah tetap terasa sangat rendah, membuat siapapun ingin segera pulang begitu acara selesai. Setelah malam ke-7 berlalu, kehidupan di desa perlahan kembali normal bagi warga lainnya. Namun tidak bagi Yayan. Tidurnya tidak pernah lagi nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata di dalam kesunyian kamar, telinganya seolah menangkap suara deburan ombak Watu Ulo yang menggelegar. Suara itu begitu nyata, seolah air Laut Selatan itu sedang mengepung dinding rumahnya. Bayangan wajah Ikram yang melambai minta tolong terus menghantuinya, menciptakan rasa bersalah yang tidak berujung. Beberapa bulan berlalu sejak tragedi itu. Suatu malam, ketika hujan rintik turun membasahi desa, Yayan sedang mencoba memaksakan diri untuk terlelap. Suasana sangat sunyi, hingga suara detak jam dinding terdengar seperti hantaman palu. Tiba-tiba, pendengarannya menangkap suara derit pintu kamar yang terbuka secara perlahan. Yayan mengira itu adalah ibunya yang ingin memeriksa keadaannya, namun aroma yang masuk ke dalam kamar justru sangat menyengat. Bau amis air laut yang bercampur dengan aroma anyir yang tajam memenuhi ruangan. Yayan membuka matanya dan seketika seluruh tubuhnya membeku. Di ambang pintu, berdiri sosok pemuda dengan pakaian yang sangat ia kenali. Itu adalah baju yang dipakai Ikram saat mereka berangkat ke pantai Watu Ulo. Sosok itu melangkah masuk dengan sangat pelan, tanpa suara langkah kaki sedikit pun.
Saat sosok itu mendekat ke samping tempat tidurnya, Yayan bisa melihat detail penampakannya di bawah sinar lampu tidur yang remang-remang. Wajah Ikram tidak lagi ceria seperti dulu. Kulitnya tampak bengkak dan berwarna lebam kebiru-biruan, persis seperti kondisi orang yang sudah terlalu lama terendam di dalam air. Rambutnya basah kuyup dan meneteskan air ke lantai. Namun bagian yang paling mengerikan adalah mulutnya. Dari sela-sela bibir Ikram, air laut berwarna keruh terus-menerus mengucur deras, seolah paru-parunya penuh dengan cairan samudra. Air itu berbau sangat amis, memenuhi setiap sudut kamar Yayan. "Kram!" Suara Yayan tertahan di tenggorokan. Ia ingin berteriak memanggil ibunya, namun lidahnya terasa kaku seolah terkunci. Tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan, seolah tertindih oleh beban yang sangat berat. Sosok Ikram hanya berdiri mematung di samping tempat tidurnya. Matanya yang merah dan penuh air menatap Yayan dengan pandangan yang sangat dalam. Ada kesedihan dan keputusasaan yang luar biasa di balik tatapan itu, seolah ia ingin menyampaikan sebuah pesan atau meminta pertolongan terakhir. Namun ia tidak bisa mengeluarkan satu kata pun selain kucuran air laut dari mulutnya. Penampakan itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam bagi Yayan. Hingga akhirnya sosok Ikram perlahan-lahan memudar, hancur menjadi kabur tipis dan menghilang di balik kegelapan pojok kamar. Begitu sosok itu hilang, Yayan langsung tersentak dan berteriak sekeras-kerasnya, "Ibu! Bapak! Tolong!" Kedua orang tuanya segera berlari masuk ke dalam kamar dan mendapati Yayan sedang menggigil hebat di atas tempat tidur. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Yang membuat orang tuanya heran, meski Yayan bersumpah melihat Ikram yang basah kuyup, lantai kamar itu tetap kering sempurna, tidak ada bekas air sedikit pun. "Dia datang, Bu! Ikram datang! Mulutnya penuh air laut!" teriak Yayan dengan histeris. Kejadian malam itu membuat Yayan jatuh sakit secara mendadak. Selama 3 minggu, ia hanya bisa terbaring lemas dengan suhu tubuh yang naik turun tidak menentu. Ia sering mengigau tentang laut, kereta kencana, dan kakek cebol. Karena pengobatan medis tidak membuahkan hasil, ayahnya akhirnya memanggil seorang guru ngaji dari desa sebelah untuk melakukan ruqyah di rumah mereka. Anak ini hanya trauma dan ada sisa-sisa energi negatif yang menempel, ujar sang guru ngaji setelah selesai membacakan doa-doa. Temannya itu memang sudah tidak ada, tapi ikatan batin mereka yang kuat membuat bayangan itu terus muncul. Setelah dibacakan doa dan disiram air suci, kondisi Yayan perlahan membaik. Penampakan Ikram secara fisik memang tidak pernah muncul lagi, namun bayangan tentang kejadian di pantai itu tetap tertanam kuat di memorinya. Setiap kali ia melewati rumah mewah Ikram yang kini tampak semakin sepi dan suram, hatinya selalu berdenyut nyeri. Ia mendengar kabar bahwa ayah Ikram kini menderita sakit aneh yang membuat kulitnya melepuh seperti terbakar, sementara ibunya semakin menutup diri dari dunia luar. Yayan menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa sembuh jika tetap tinggal di desa tersebut. Setiap sudut jalan, setiap pohon mangga, dan setiap suara kabut pagi akan selalu mengingatkannya pada pengkhianatan ayah Ikram terhadap anak-anaknya sendiri demi sebuah kekayaan. "Pak, Bu, saya mau merantau saja ke Jakarta," ujar Yayan suatu sore saat ia sudah mulai pulih. "Saya mau melanjutkan kuliah dan bekerja di sana. Saya tidak bisa terus-menerus di sini." Orang tuanya yang memahami kondisi mental sang anak akhirnya mengizinkan dengan berat hati. Persiapan pun dilakukan. Yayan membawa sedikit barang, namun ia membawa beban ingatan yang sangat besar. Pada hari keberangkatannya, ia menyempatkan diri menatap ke arah selatan desa untuk terakhir kalinya. Di sana, di balik perbukitan, ia tahu ada samudera luas yang menyimpan jasad sahabat terbaiknya. "Maafkan aku, Kram. Aku tidak bisa membantumu," bisik Yayan dalam hati saat bus yang membawanya mulai melaju meninggalkan perbatasan desa.
Yayan berharap hiruk-pikuk kota Jakarta yang sangat sibuk bisa membantunya menenggelamkan memori kelam tersebut. 20 tahun telah berlalu sejak tragedi berdarah di pesisir selatan itu mengoyak hidupnya. Yayan kini telah bertransformasi menjadi seorang pria dewasa berusia 40 tahun yang menetap di jantung kota Jakarta. Kehidupannya tampak sangat ideal. Ia memiliki karir yang mapan, seorang istri yang penuh pengertian, dan anak-anak yang ceria. Namun di balik topeng kesuksesan itu, Yayan masih membawa luka lama yang tidak pernah benar-benar kering. Rahasia kelam tentang persahabatannya dengan Ikram terkunci rapat di sebuah sudut paling gelap dalam ingatannya. Suatu malam, tepat saat jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, suasana di rumahnya terasa sangat sunyi. Istri dan anak-anaknya sudah terlelap. Entah apa yang merasuki pikirannya, Yayan merasa ada dorongan yang sangat kuat untuk menceritakan kembali kisah hidupnya. Ia ingin mengeluarkan beban yang selama 2 dekade ini menghimpit dadanya. Ia membuka laptop dan mulai mengetikkan baris demi baris cerita untuk dikirimkan melalui surel ke sebuah kanal misteri bernama Radio Lelembut. 20 tahun lalu, aku kehilangan sahabat terbaikku di pantai Watu Ulo. Jemarinya mulai menari di atas papan ketik. Baru saja ia menyelesaikan paragraf pertama, suasana di ruang kerjanya berubah drastis. Udara mendadak menjadi sangat dingin, persis seperti dingin yang ia rasakan di bawah pohon raksasa saat mereka masih remaja. Tiba-tiba, lampu di ruangannya padam secara mendadak. Kegelapan pekat langsung menyergap. Yayan tertegun sejenak. Ia mengira sedang terjadi pemadaman listrik secara massal. Namun, saat ia melongok ke arah jendela, jantungnya berdegup kencang. Lampu-lampu di rumah tetangganya masih menyala terang. Lampu jalanan di depan rumahnya pun masih berpijar normal. Listrik hanya padam di rumahnya saja. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu senter dari ponselnya dan berjalan menuju kotak saklar pusat di luar rumah. Ia melihat tua saklar dalam posisi jatuh ke bawah. Setelah menaikkannya kembali, lampu-lampu di rumahnya kembali menyala. Yayan menghela napas panjang, mencoba berpikir logis bahwa mungkin itu hanya korsleting kecil. Ia kembali ke meja kerja, memaksakan diri untuk tetap fokus melanjutkan tulisannya untuk Radio Lelembut. Ia mulai mengetikkan bagian paling emosional, yaitu detik-detik saat Ikram terseret arus laut selatan yang ganas. Tiba-tiba, aroma amis air laut yang sangat tajam menyeruak masuk ke dalam hidungnya. Kepalanya mendadak terasa sangat berat, seolah ditekan oleh kekuatan raksasa. Pandangannya berputar hebat sebelum akhirnya segalanya menjadi gelap total. Tubuh Yayan ambruk dari kursinya dan menghantam lantai. Dalam keadaan tidak sadar, Yayan mendapati dirinya tidak lagi berada di Jakarta. Ia berdiri di sebuah tempat yang sangat asing dan mencekam. Ruangan itu sangat luas, tanpa dinding dan dikelilingi oleh kabut hitam yang bergerak-gerak menyerupai asap tebal. Langit di tempat itu berwarna kelabu tua, memberikan kesan putus asa yang mendalam. Di kejauhan, Yayan melihat sesosok pemuda yang sangat ia kenali. Itu adalah Ikram. Sahabatnya itu masih terlihat persis seperti saat mereka berusia 18 tahun. Ikram tidak menua sedikit pun. Ia mengenakan baju yang sama, namun tubuhnya tampak pucat dan gerakannya sangat kaku. Ikram sedang berjalan mondar-mandir secara linglung, seolah kehilangan arah di tengah hamparan kabut yang tak berujung. "Ikram! Ikram!" teriak Yayan dengan sekuat tenaga hingga tenggorokannya terasa sakit. "Sini, Ram! Lewat sini! Ikuti suaraku!" Ikram sempat berhenti sejenak, namun ia tidak menoleh ke arah Yayan. Tatapan matanya tetap kosong, menatap jauh ke depan tanpa ekspresi. Di sekeliling Ikram, Yayan melihat bayangan-bayangan hitam yang panjang dan kurus sedang mengawasi dari balik kabut.
Bayangan-bayangan itu seolah sedang menjaga agar Ikram tetap berada di sana, di tempat pembuangan jiwa yang terlupakan. "Ikram, ayo pulang!" Yayan mencoba berlari mengejar, namun langkah kakinya terasa sangat berat. Rasanya seperti sedang berlari di dalam air yang sangat kental. Setiap inci gerakan tubuhnya membutuhkan tenaga yang luar biasa besar. Tiba-tiba, sebuah guncangan hebat terasa di bahunya. Suara Ikram dan kabut hitam itu mendadak buyar, digantikan oleh suara tangisan seorang wanita. Yayan tersentak dan membuka matanya. Ia melihat istrinya sedang duduk bersimpuh di sampingnya dengan wajah yang basah oleh air mata dan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mas Yayan sadar, Mas. Tolong jangan menakutiku seperti ini," seru istrinya sambil terus mengguncang bahunya. Yayan mencoba duduk dan memegangi kepalanya yang masih berdenyut. "Sudah berapa lama aku pingsan?" "Hampir 10 menit, Mas. Tadi aku dengar suara jatuh yang keras sekali dari kamar ini. Pas aku masuk, kamu sudah tergeletak di lantai," jawab istrinya dengan suara yang masih gemetar. "Tapi yang paling menakutkan, Mas terus-menerus memanggil nama Ikram dengan suara yang bukan seperti suara Mas. Suaranya serak dan berat sekali." Yayan terdiam 1000 bahasa. Ia melirik ke layar laptopnya yang masih menyala, menampilkan draft cerita yang akan dikirim ke radio lelembut. Kursornya masih berkedip di baris kalimat yang belum selesai ia ketik. Ia menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Meskipun ia sudah berada ribuan kilometer jauhnya dari desa di Pasuruan, meskipun puluhan tahun telah ia lalui untuk membangun hidup baru, ikatan tumbal itu belum benar-benar putus. Keberhasilannya di Jakarta, rumah yang ia tempati sekarang, dan kebahagiaan keluarganya seolah-olah masih dibayangi oleh kegagalan masa lalu. Ikram masih di sana, terjebak di ujung pusara yang tak kasat mata, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang. Yayan menatap kedua telapak tangannya. Ia merasa bau amis air laut itu masih menempel di kulitnya, tidak peduli seberapa sering ia mencucinya. "Mas, wajahmu pucat sekali. Kita ke dokter ya," ajak istrinya dengan nada cemas. Yayan menggeleng pelan. "Tidak perlu, aku hanya butuh istirahat." Ia menutup laptopnya dengan perlahan, memutuskan untuk tidak melanjutkan tulisan itu untuk sementara waktu. Namun ia tahu, jauh di dalam lubuk hatinya, teror ini belum berakhir. Setiap kali malam tiba dan kabut Jakarta turun menutupi jalanan, ia akan selalu teringat pada sahabatnya yang berjalan linglung di dunia kabut hitam. Persahabatan mereka yang tulus telah menjadi korban dari keserakahan yang tidak ia lakukan, namun ia harus menanggung bebannya seumur hidup. Malam itu, Yayan hanya bisa terduduk di tepi tempat tidur, menatap kegelapan di sudut kamar.